Shalom, senang sekali menyapa kita semua, Bapak Ibu, Saudara, yang membuka channel YouTube dari Hasrat Rasuli, di mana dalam channel ini kita akan membahas isu-isu terkini seputar pengajaran iman Kristen. Kali ini saya mengambil satu topik ya tentang yang namanya keselamatan. Ya, kita tahu, bahkan Bapak Ibu Saudara yang menyimak channel ini mungkin sepaham juga dengan saya bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tapi faktanya hari-hari ini kita, atau saya lah, sering kali mendengar konsep-konsep yang tidak alkitabiah di dalam memahami tentang keselamatan itu sendiri. Nah, yang saya perhatikan beberapa waktu ini bahwa ada orang-orang yang memiliki konsep bahwa keselamatan itu benar di dalam Yesus, tapi Yesus juga katanya akan menyelamatkan orang yang berbuat baik, seperti itu ya. Nah, ini yang menarik. Dengan berdalih ayat-ayat Alkitab yang dia bawa seperti itu. Saya melihat pemahaman tentang Alkitabnya pun itu tidak sesuai dengan konteksnya, ya, melepaskan maksud teks dari konteks, sehingga muncullah pemahaman bahwa Yesus juga akan menyelamatkan orang yang berbuat baik. Nah, padahal kalau kita melihat dari sisi pengajaran Alkitab tentang doktrin soteriologi, sangat jelas sekali bahwa Alkitab itu mencatat keselamatan itu oleh karena anugerah Allah, kasih karunia Allah. Ya, seperti dalam Efesus pasal 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sangat jelas. Sangat jelas sekali Alkitab mencatat atau menuliskan teks tentang keselamatan. Ya, bahkan orang-orang yang selalu mengagung-agungkan perbuatan yang baik itu, ya, seolah-olah nanti katanya nanti di penghakiman itu orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya, gitu ya. Maka perbuatan baik itu akan membawa kita kepada keselamatan. Ya, padahal kalau kita perhatikan, ya, kita coba dulu sebelum ke sana, ada ayat dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, kesalehan itu bagaikan kain yang kotor dalam teks itu. Ya, sangat jelas. Nah, orang yang mengagung-agungkan perbuatan baik, yang menganggap bahwa perbuatan baik itu membawa mereka kepada keselamatan, itu mungkin mereka mengambil dari Yakobus pasal 2:24. Jadi, kalau kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa Yakobus dalam konteks itu dia ingin memberikan penjelasan tentang dua jenis iman. Ada iman yang sejati, ada iman yang tidak benar. Nah, iman yang sejati akan membawa seseorang itu kepada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi iman dengan perbuatan tidak boleh dipisahkan. Untuk menunjukkan seseorang itu memiliki iman, maka dilihat dari perbuatannya. Di situ kita melihat ternyata memang Yakobus sudah menjelaskan cakupan daripada iman. Iman bukan sekedar konsep, teori, dan rumusan belaka. Tetapi iman itu harus teraplikasi melalui tindakan-tindakan iman. Salah satunya perbuatan baik. Seperti itu. Ya. Jadi sesungguhnya tidak ada perbuatan baik yang membawa kita kepada surga. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Dan orang itu harus memiliki iman percaya untuk memperoleh keselamatan itu. Ya. Nah, biarlah ini menjadi penjelasan singkat untuk kita sebagai orang-orang Kristen supaya tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang nyeleneh,
yang aneh, yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Ya. Nah, saya juga melihat, ya, mereka memang banyak sekali mendasari, ya, namanya itu pengajaran-pengajaran tentang perbuatan yang membawa mereka kepada keselamatan dari teks, ya, Matius pasal 25 misalnya tentang penghakiman terakhir itu, ya, kita melihat di situ, memang di situ ditulis orang itu akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Tapi kita harus tahu, ya, bahwa perbuatan itu adalah bukti bahwa seseorang memiliki iman. Ya. Dan kita melihat di situ dalam pasal 25, di situ sangat jelas, ya, bahwa di situ dikatakan orang-orang benar, yang bagian kanan domba orang benar, gitu ya. Yang sebelah kiri kambing, orang yang akan dihakimi, orang yang akan masuk dalam penghukuman kekal. Ya, sangat jelas. Ya, jadi kalau karena perbuatan seseorang bisa selamat, maka orang berbondong-bondong untuk berbuat baik. Pertanyaannya untuk saya, untuk Bapak Ibu, ya, untuk kita semua yang menganggap bahwa perbuatanlah yang membuat kita diselamatkan. Pertanyaan saya yang pertama, ya, kalau karena perbuatan maka orang bisa selamat, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak perlu turun ke dunia ini. Ya, karena apa? Karena hukum Taurat tadi kita sudah melihat, ya, dalam kitab Roma itu, bahwa hukum Taurat, ya. Coba kita buka Roma pasal 3 20 sampai dan 28. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, tidak ada yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat kan baik, tapi bukan itu yang membuat selamat. Ya. Ayat 28 di pasal 3. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jelas. Ya. Jadi kalau kita melihat misalnya orang di luar Kristen, dia sangat baik, dia sangat peduli, dia sangat care dengan orang-orang. Ya. Saya akan percaya orang itu belum tidak akan diselamatkan. Karena apa? Karena orang diselamatkan harus percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Itu sangat jelas. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Ya, seperti itu. Nah, kita melihat lagi bagaimana karena orang yang benar-benar beriman pasti akan melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan iman. Ini sebuah pengajaran yang benar. Lalu bagaimana orang di luar sana yang baik? Ingat, mereka yang melakukan perbuatan baik itu tidak mungkin melakukan perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan, karena dia tidak mengenal Tuhan Allah. Tapi orang yang beriman, benar-benar beriman, dia pasti akan melakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik itu dia lakukan untuk Tuhan. Ya, jadi sangat jelas. Bapak Ibu semua, jangan terkecoh oleh pengajaran-pengajaran yang aneh, yang tidak benar. Ingat bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Orang itu harus memiliki iman supaya dia diselamatkan. Dan untuk melihat seseorang itu benar-benar beriman, maka dia harus menunjukkan perbuatan atau tindakan-tindakan iman. Kiranya melalui video yang singkat sederhana ini kita diingatkan kembali akan pengajaran Tuhan Yesus Kristus supaya kita memiliki iman, percaya kepada Dia. Ya, karena untuk itulah Yesus datang. Ya, oleh karena itu kita belajar menjadi orang Kristen yang tidak terombang-ambing, tidak terbawa oleh arus-arus penafsiran Alkitab yang tidak Alkitabiah. Biarlah melalui channel ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.